Tuhan yang menyaksikan video secara full, saudara lihat di dalam YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Puji Tuhan, sebelum kita lebih lagi diberkati oleh kebenaran firman Tuhan siang hari ini, izinkan kami terlebih dahulu akan membacakan pembacaan suara kepala sidang kita pada minggu ini, Ibu Darniati Pariaji, dengan tema siapa yang mengalami pemeliharaan Tuhan pada waktu bencana. Promo yang pertama, doa pembuka. Tuhan Yesus berkati jemaat Tiberias, lindungi selalu jemaat Tiberias, dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan, cukupi. Apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak pernah turun, punya roh majikan. Diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan. Berkati kami semua yang ada minyak dan anggur tidak akan pernah dirusakkan, tidak resesi, terpelihara sempurna. Berkati semua jemaat Tiberias selalu siap ke sorga, hidup di bumi seperti di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Promo yang kedua, siapa yang mengalami pemeliharaan Tuhan pada waktu goncangan? Siapa yang akan mengalami pemeliharaan Tuhan Yesus pada waktu goncangan terjadi? Pertama, yang lahir baru. Yohanes 3 ayat 3 sampai dengan 7, 2 Korintus 5 ayat 17. Orang yang lahir baru adalah orang yang memiliki kerinduan dekat dengan Tuhan. Rindu beribadah, membaca firman Tuhan, rindu berdoa, dan rindu melakukan firman Tuhan. Lahir baru dalam Yesus Kristus adalah kunci utama agar kita ada dalam pemeliharaan, diluputkan, tidak dirusakkan. Pada waktu dunia digoncangkan dengan segala isinya, kita harus percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, yang firman Tuhan tinggal di dalam. Yohanes 15 ayat 7. Orang yang punya firman Tuhan di dalam hidupnya pasti tidak akan sakit hati, bisa membalas kejahatan dengan kebaikan, dan suka memberi. Ketika firman Tuhan tinggal di dalam kita, maka kita akan melakukan di luar. Ketika firman Tuhan tinggal di dalam kita, maka kita tidak akan melakukan di luar kebenaran firman Tuhan. Dan Yesus berkata, bila kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita, maka minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tuhan Yesus bisa memberi apa yang kita butuhkan asal tinggal di dalam Yesus. Yang ketiga, yang berbuah lebat dan banyak. Yohanes 15 ayat yang ke-8. Dalam hidup ini, seringkali Tuhan izinkan kita anak-anak Tuhan mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak kita inginkan, untuk memunculkan 9 buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kita anak-anak Tuhan harus bersyukur atas setiap peristiwa, baik peristiwa dalam rumah tangga, pekerjaan, dan lain-lain. Kesulitan atau goncangan itu adalah kasih dan anugerahnya untuk kita semua, supaya hidup kita semakin berbuah, sehingga semakin muncul kesabaran, muncul penguasaan diri, muncul sukacita dan damai sejahtera akan muncul. Orang yang berbuah lebat dan banyak akan dipelihara pada waktu goncangan terjadi. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau dan tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampaikan nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai dengan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah arah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam kerajaan sorga. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.